Bapak Ibu yang baik hati, pernahkah Bapak Ibu merasa duduk sendirian di ruang tamu, lalu tiba-tiba terasa hening sekali? Suara jam dinding terdengar begitu jelas dan udara di sekitar terasa berbeda, tenang tapi juga membuat dada sedikit sesak. Mungkin dulu, rumah ini ramai oleh suara tawa, langkah kaki, atau percakapan sederhana di waktu makan. Tapi kini hari-hari terasa lebih sunyi, lebih pelan. Dan di titik itu, rasa sepi sering datang tanpa diundang. Rasa sepi di usia lanjut bukan tanda kelemahan, bukan pula sesuatu yang memalukan. Justru sepi adalah cermin bahwa hati kita masih ingin dekat, masih ingin didengarkan, dan masih ingin berarti. Kadang, kesepian datang karena dunia di sekitar berubah terlalu cepat, sementara kita masih mencoba menyesuaikan diri. Tapi percayalah, rasa sepi itu bisa menjadi pintu. Pintu untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Mungkin Bapak Ibu ingat, dulu waktu muda kita sering sibuk dengan pekerjaan, anak-anak, dan berbagai urusan. Sekarang waktu terasa lebih lapang. Dan di dalam kelapangan itu, ada ruang untuk mengenal diri sendiri lebih baik. Kita bisa belajar menikmati waktu yang tenang, menemukan kegiatan yang membuat hati senang, atau sekadar memeluk diri sendiri dengan rasa sayang. Setiap rasa sepi punya pesan. Kadang ia datang untuk mengingatkan kita agar mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu terlewat. Aroma teh hangat di pagi hari, suara burung di halaman, atau sinar matahari yang menembus jendela. Saat kita mulai menyadari hal-hal kecil itu, hidup perlahan terasa lebih penuh lagi. Kalau Bapak Ibu tidak keberatan, boleh tulis di kolom komentar apa yang biasanya Bapak Ibu lakukan ketika rasa sepi mulai datang. Mungkin dengan mendengarkan musik lembut, menulis catatan kecil, atau sekadar menyiram bunga di halaman. Siapa tahu cerita Bapak Ibu bisa menghangatkan hati orang lain juga. Bapak Ibu yang saya hormati, kesepian sering dianggap sebagai sesuatu yang menyedihkan. Tapi tahukah Bapak Ibu, di balik rasa sepi itu sebenarnya ada makna yang dalam. Kesepian bisa menjadi ruang bagi kita untuk berhenti sejenak, menoleh ke belakang, dan memahami betapa panjang perjalanan hidup yang sudah dilalui. Banyak hal yang telah dilewati dengan sabar. Kehilangan, perjuangan, bahkan kebahagiaan yang dulu mungkin terasa kecil, tapi kini begitu berharga bila diingat kembali. Ketika rumah menjadi tenang dan hari-hari terasa lambat, sebenarnya kita sedang diberi kesempatan untuk lebih mengenal diri sendiri. Dulu mungkin waktu kita habis untuk mengurus banyak hal dan banyak orang. Kini, saat semuanya melambat, kita bisa bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya membuatku bahagia? Pertanyaan sederhana ini bisa membuka banyak hal yang selama ini terpendam. Kesepian juga mengajarkan kita untuk lebih peka terhadap sekitar. Kadang, justru di saat sepi kita lebih mudah merasakan keindahan kecil yang dulu tidak terlihat. Suara angin, aroma kopi, atau cahaya lembut yang menembus tirai pagi. Semua itu bisa menjadi teman yang menenangkan bila kita belajar menikmatinya. Jadi daripada menganggap sepi sebagai musuh, coba perlahan bersahabat dengannya. Duduk tenang, tarik napas dalam-dalam, dan biarkan hati mendengar suara batin sendiri. Karena seringkali kebahagiaan itu tidak datang dari luar, tapi dari kemampuan kita berdamai dengan keheningan di dalam diri. Kalau Bapak Ibu berkenan, tuliskan di kolom komentar, hal kecil apa yang membuat Bapak Ibu merasa tenang belakangan ini. Mungkin sesederhana mendengar suara hujan, membaca buku lama, atau menikmati sore di teras rumah. Ceritakan, ya, siapa tahu hal sederhana versi Bapak Ibu bisa jadi inspirasi bagi orang lain untuk menemukan kebahagiaannya juga. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita belajar menerima rasa sepi, kini saatnya kita mengisinya dengan hal-hal bermakna. Kesepian tidak akan terasa berat bila kita tahu bagaimana cara memeluknya dengan kegiatan yang membuat hati hidup kembali. Kadang bukan kegiatan besar yang kita butuhkan, tapi rutinitas kecil yang memberi rasa senang dan tujuan untuk bangun setiap pagi. Bapak Ibu bisa mulai dari hal sederhana, menyiram bunga di halaman, merapikan lemari, atau menulis cerita lama yang dulu belum sempat dituangkan di kertas. Aktivitas seperti itu mungkin tampak kecil, tapi punya kekuatan besar untuk menumbuhkan semangat. Karena di usia emas ini, yang penting bukan seberapa banyak hal yang dilakukan, tapi seberapa dalam kita menikmatinya. Beberapa orang menemukan kebahagiaan lewat berkebun. Melihat daun muda tumbuh dari tanah yang dulu kering bisa memberi rasa haru tersendiri. Ada juga yang suka memasak, mencoba resep lama sambil mengingat aroma dapur masa muda. Atau sekadar duduk di teras sambil merendah, membiarkan jari-jari bekerja pelan sementara pikiran berjalan ke tempat yang damai. Yang paling penting, jangan biarkan waktu berlalu tanpa warna. Ciptakan kegiatan yang membuat Bapak Ibu merasa berarti, entah untuk diri sendiri atau orang lain. Kadang memberi makan kucing di depan rumah, membantu tetangga, atau sekadar menelepon teman lama, bisa menumbuhkan kehangatan luar biasa di hati.
Setiap tindakan kecil yang dilakukan dengan niat baik akan kembali dalam bentuk ketenangan batin. Kalau boleh, saya ingin mendengar cerita Bapak Ibu di kolom komentar. Kegiatan kecil apa yang paling Bapak Ibu nikmati belakangan ini? Apakah berkebun, menjahit, membaca, atau menulis? Ceritakan ya. Karena mungkin saja, dari kebiasaan kecil Bapak Ibu, orang lain bisa terinspirasi untuk menemukan semangatnya kembali. Bapak Ibu yang saya sayangi, ada satu hal sederhana yang sering kita lupakan saat merasa sepi. Ternyata, hati manusia memang diciptakan untuk terhubung. Tidak harus ramai, tidak harus banyak teman. Cukup ada 1-2 orang yang bisa diajak berbagi cerita. Itu sudah membuat hidup terasa lebih ringan. Karena setiap kali kita berinteraksi, ada kehangatan yang berpindah dari hati ke hati. Nah, mungkin dulu kita terbiasa sibuk dengan keluarga, anak-anak, atau pekerjaan. Tapi kini, ketika waktu lebih lapang, saatnya kita belajar menjalin hubungan dengan cara yang baru. Bisa dengan tetangga yang sering lewat di depan rumah, teman lama yang sudah lama tak disapa, atau bahkan cucu yang sesekali datang berkunjung. Setiap sapaan kecil punya arti besar, apalagi di usia kita sekarang. Bapak Ibu tahu, berbicara atau sekadar tertawa bersama orang lain bisa membuat tubuh lebih sehat. Banyak penelitian menyebutkan bahwa rasa bahagia dari interaksi sosial bisa membantu menjaga tekanan darah, memperkuat daya ingat, bahkan menurunkan rasa cemas. Jadi ketika kita membuka diri pada orang lain, sebenarnya kita sedang menyehatkan tubuh dan hati kita sendiri. Kalau sulit keluar rumah tak apa. Sekarang banyak cara untuk tetap terhubung tanpa harus pergi jauh. Menelepon sahabat lama, mengirim pesan singkat, atau ikut kegiatan ringan di lingkungan sekitar. Bahkan menyapa anak-anak kecil yang lewat di depan rumah bisa membuat hari terasa lebih hidup. Kebersamaan tak selalu tentang waktu yang lama, tapi tentang ketulusan di setiap momen yang kita bagi. Nah, saya ingin dengar dari Bapak Ibu di kolom komentar. Siapa orang yang terakhir kali membuat Bapak Ibu tersenyum minggu ini? Bisa jadi tetangga, teman lama, atau anggota keluarga. Yuk, tuliskan di komentar. Cerita sederhana dari Bapak Ibu bisa jadi pengingat bagi banyak orang bahwa kebaikan kecil pun bisa mengusir rasa sepi. Bapak Ibu yang saya hormati, pernahkah Bapak Ibu duduk diam lalu bertanya pada diri sendiri, siapa aku sekarang? Pertanyaan sederhana, tapi jawabannya sering membuat kita tersenyum kecil. Di usia yang sudah matang ini, kita bukan lagi sekadar orang tua, kakek, atau nenek. Kita adalah pribadi yang telah melewati begitu banyak kisah, dengan segala luka, tawa, dan pelajaran yang menumbuhkan kebijaksanaan. Menemukan arti baru dalam diri berarti belajar melihat hidup bukan dari apa yang hilang, tapi dari apa yang masih ada. Ya mungkin dulu kita aktif bekerja, mengasuh, atau memimpin. Kini peran itu berubah, tapi nilai diri tidak pernah berkurang. Justru di masa ini, kita punya kesempatan untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Lebih tenang, lebih bijak, dan lebih tahu apa yang benar-benar penting dalam hidup. Kadang kita merasa sepi karena lupa menghargai diri sendiri. Kita terlalu fokus pada masa lalu atau terlalu takut pada masa depan. Padahal diri kita hari ini pun layak disyukuri. Tangan yang mulai berkerut adalah bukti kerja keras bertahun-tahun. Wajah yang mulai menua menyimpan kisah keberanian dan cinta yang tak ternilai. Setiap kerut, setiap garis adalah tanda bahwa kita pernah hidup dengan sungguh-sungguh. Mulailah berbicara lembut pada diri sendiri. Katakan, terima kasih, aku sudah bertahan sejauh ini. Kalimat sederhana seperti itu bisa menghangatkan hati. Karena kebahagiaan di usia tua bukan soal berapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa dalam kita bisa berdamai dengan diri sendiri. Kalau Bapak Ibu berkenan, tuliskan di kolom komentar, hal apa dari diri Bapak Ibu yang paling disyukuri hari ini. Mungkin kesabaran, mungkin kesehatan, atau mungkin kebijaksanaan yang datang bersama waktu. Yuk saling berbagi rasa syukur supaya semakin banyak hati yang ikut hangat. Bapak Ibu yang saya sayangi, kadang yang membuat hati terasa berat di usia ini bukan hanya kesepian, tapi kenangan yang belum selesai. Ada hal-hal dari masa lalu yang masih kita simpan. Entah kata-kata yang dulu menyakitkan, keputusan yang disesali, atau orang yang sudah lama tak bisa kita temui lagi. Semua itu diam-diam menumpuk di hati, membuat langkah kita terasa pelan meski tubuh masih kuat berjalan. Tapi Bapak Ibu, hidup tidak meminta kita untuk melupakan semuanya. Hidup hanya mengajak kita untuk memaafkan, agar hati bisa beristirahat. Memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain, tapi membebaskan diri dari beban yang terus kita bawa. Saat kita melepaskan amarah, sebenarnya kita sedang membuka ruang baru bagi kebahagiaan untuk masuk. Begitu pula dengan diri sendiri. Kadang yang paling sulit kita maafkan justru diri kita sendiri. Karena merasa seandainya dulu aku bisa begini, atau andai aku tak berkata begitu.
Padahal setiap keputusan yang dulu kita ambil pasti didasari niat baik dan pengetahuan yang kita punya saat itu. Tak ada yang sempurna, dan itu wajar. Yang penting, hari ini kita masih punya waktu untuk memperbaiki, mencintai, dan menenangkan diri. Cobalah malam nanti sebelum tidur, tarik napas pelan-pelan, lalu ucapkan dalam hati, aku maafkan semuanya. Aku juga memaafkan diriku sendiri. Kalimat sederhana itu bisa jadi doa yang menenangkan. Karena ketika hati mulai ringan, langkah kita pun terasa lebih bebas. Dan hidup terasa lebih damai. Kalau Bapak Ibu berkenan, tuliskan di kolom komentar. Hal apa yang sudah berhasil Bapak Ibu lepaskan tahun ini? Mungkin sebuah kenangan, kekecewaan, atau perasaan bersalah. Siapa tahu dengan menuliskannya, Bapak Ibu sedang membantu orang lain belajar memaafkan dirinya juga. Bapak Ibu yang saya cintai, setelah melewati perjalanan panjang hidup, kita belajar satu hal penting. Bahwa kebahagiaan bukan sesuatu yang datang dari luar, melainkan dari cara kita melihat kehidupan. Pikiran yang positif ibarat jendela rumah. Kalau jendelanya dibuka, cahaya akan masuk. Tapi kalau ditutup rapat-rapat, ruangan jadi gelap walau matahari tetap bersinar di luar sana. Menjaga pikiran tetap positif bukan berarti kita harus selalu tersenyum atau menolak kesedihan. Tidak, Bapak Ibu, itu berarti kita belajar melihat sisi baik dari setiap peristiwa. Misalnya, kalau hari terasa sepi, coba ubah cara pandangnya menjadi, aku diberi waktu untuk beristirahat dan mengenal diriku lebih dalam. Kalau tubuh terasa lelah, katakan, ini tanda aku butuh kasih sayang dari diriku sendiri. Cara berpikir seperti itu perlahan-lahan membuat hati terasa lebih damai. Ada banyak cara untuk menumbuhkan pikiran yang cerah di usia emas. Salah satunya dengan mengisi kepala dengan hal-hal baik. Dengarkan musik lembut, baca kisah yang memberi inspirasi, tonton tayangan yang menenangkan hati, atau sekadar menulis rasa syukur setiap hari. Pikiran yang baik akan menuntun hati pada ketenangan, dan hati yang tenang akan membuat wajah kita berseri tanpa perlu usaha berlebihan. Jangan lupa juga untuk tertawa. Kadang tawa ringan bisa jadi obat yang paling mujarab. Tonton video lucu, bercanda dengan cucu, atau tersenyum pada diri sendiri di depan cermin. Tidak ada usia untuk bahagia. Bahkan di usia senja pun, tawa yang tulus tetap bisa menyalakan semangat hidup. Kalau Bapak Ibu berkenan, tuliskan di kolom komentar. Hal lucu atau menyenangkan apa yang terakhir kali membuat Bapak Ibu tertawa. Bisa jadi cerita kecil di rumah, atau kenangan lama yang tiba-tiba teringat. Yuk bagi kisah cerianya supaya semakin banyak hati yang ikut tersenyum hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, tubuh ini adalah sahabat yang setia menemani kita sejak muda hingga kini. Ia sudah bekerja keras melewati tahun-tahun panjang, menanggung beban, berjalan tanpa henti, dan tetap berusaha bertahan meski kadang lelah. Di usia emas ini, sudah sepatutnya kita memperlakukannya dengan lembut, bukan dengan tuntutan, tapi dengan rasa terima kasih. Merawat tubuh bukan berarti harus melakukan hal besar. Cukup mulai dari hal kecil tapi rutin. Misalnya, bangun pagi lalu menggerakkan badan pelan-pelan, menikmati udara segar di halaman, atau berjalan ringan di sekitar rumah. Setiap gerakan kecil adalah bentuk kasih pada diri sendiri. Dan ketika tubuh diberi perhatian, jiwa pun ikut merasa tenang. Selain tubuh, jiwa juga butuh dirawat. Caranya sederhana, dengan menjaga hati tetap ringan dan pikiran tetap jernih. Hindari terlalu banyak khawatir tentang hal-hal yang tak bisa kita ubah. Sebaliknya, fokuslah pada hal-hal kecil yang bisa kita syukuri hari ini. Udara yang bisa dihirup, makanan hangat di meja, atau suara burung di pagi hari. Ketenangan batin sering lahir dari rasa syukur yang tulus. Kalau ada waktu, Bapak Ibu bisa coba kegiatan ringan yang menenangkan, seperti merendam kaki dengan air hangat, menulis perasaan di buku catatan, atau mendengarkan lagu yang lembut sebelum tidur. Hal-hal kecil seperti itu bisa jadi pelukan lembut bagi tubuh dan jiwa. Karena di usia ini, yang kita butuhkan bukan kecepatan tapi kedamaian. Kalau Bapak Ibu berkenan, tuliskan di kolom komentar, apa cara sederhana yang biasanya Bapak Ibu lakukan untuk menjaga kesehatan tubuh dan hati? Siapa tahu, cara Bapak Ibu bisa jadi inspirasi bagi banyak orang yang juga ingin hidup tenang dan bahagia di usia emas. Bapak Ibu yang saya cintai, ada satu rahasia kecil yang sering terlupa. Ternyata kebahagiaan itu tidak perlu dicari jauh-jauh. Ia tinggal di dalam rasa syukur yang sederhana. Ketika kita belajar berterima kasih atas hal-hal kecil, hati menjadi lebih tenang dan dunia terasa lebih indah tanpa harus berubah banyak. Rasa syukur membuat kita memandang hidup dengan mata yang lebih lembut. Kita mulai melihat keindahan dalam hal-hal yang dulu dianggap biasa. Udara pagi yang sejuk, secangkir teh hangat, suara tawa anak kecil di kejauhan. Semuanya bisa jadi sumber bahagia bila kita mau berhenti sejenak dan menikmatinya. Karena sejatinya, bahagia itu bukan soal memiliki lebih banyak, tapi tentang menyadari betapa banyak yang sudah kita miliki.
Kadang tanpa sadar kita terlalu sering melihat apa yang hilang, anak yang jarang pulang, tubuh yang tak sekuat dulu, atau impian yang tak sempat terwujud. Tapi ketika kita menengok kembali ke perjalanan hidup, betapa banyak hal baik yang sudah kita lalui. Kita masih bisa melihat matahari pagi, masih bisa tersenyum, masih bisa berbagi cerita. Itu semua sudah cukup menjadi alasan untuk bersyukur setiap hari. Rasa syukur juga mampu menyembuhkan banyak hal yang tidak terlihat. Ia menenangkan pikiran yang cemas, melembutkan hati yang kaku, dan memberi kekuatan untuk terus melangkah. Setiap kali kita mengucap terima kasih pada hidup, pada diri sendiri, atau pada orang lain, sebenarnya kita sedang menanam benih kebahagiaan yang akan tumbuh pelan tapi pasti. Kalau Bapak Ibu berkenan, tuliskan di kolom komentar, hal sederhana apa yang paling Bapak Ibu syukuri hari ini. Mungkin udara pagi yang sejuk, mungkin senyum cucu, atau mungkin sekadar masih bisa mendengar suara burung di luar jendela. Yuk, kita saling berbagi rasa syukur, agar semangat dan ketenangan ini menular ke banyak hati. Bapak Ibu yang saya hormati, hidup di usia emas ibarat berjalan di taman senja. Langkahnya pelan, tapi indah jika dinikmati. Di usia ini, kita mungkin tidak sekuat dulu, tapi justru disinilah waktu terbaik untuk merasakan makna hidup yang sebenarnya. Hidup bukan lagi tentang berlari mengejar sesuatu, melainkan tentang berjalan dengan hati yang lapang dan menikmati setiap hembusan angin yang lembut di sekitar kita. Rasa sepi, kehilangan, dan perubahan yang datang pelan-pelan, semuanya bagian dari kehidupan yang wajar. Ya, kita tidak bisa menghentikan waktu, tapi kita bisa memilih bagaimana cara menjalaninya. Saat hati tenang, setiap hari terasa cukup. Saat pikiran penuh syukur, setiap momen jadi indah. Dan saat kita belajar menerima, hidup pun terasa lebih ringan. Bapak Ibu tahu, kebahagiaan di usia tua bukan tentang seberapa ramai rumah kita, tapi seberapa damai hati kita. Kadang kebahagiaan datang dari hal sederhana, duduk di teras sambil memandang langit sore, menghirup aroma kopi, atau mendengar suara cucu tertawa lewat telepon. Hidup menjadi bahagia bukan karena tak ada duka, tapi karena kita tahu cara berdamai dengannya. Maka izinkan diri Bapak Ibu untuk terus tersenyum hari ini. Biarkan masa lalu menjadi pelajaran, bukan beban. Biarkan hari ini menjadi anugerah, bukan rutinitas. Dan biarkan masa depan datang dengan tenang, karena hati yang sudah damai tak lagi mudah goyah. Ingatlah, setiap detik hidup ini berharga, dan Bapak Ibu masih punya banyak waktu untuk membuat hari-hari berikutnya lebih indah. Sebelum video ini berakhir, saya ingin mendengar dari Bapak Ibu. Apa satu hal yang membuat hati Bapak Ibu merasa damai saat ini? Tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu kata-kata Bapak Ibu bisa menjadi cahaya bagi orang lain yang sedang belajar menemukan ketenangannya juga.